Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas film tentang perjuangan hidup dan percintaan antara mahasiswi cantik dengan pengamen jalanan. Sebelum kita mulai, saya doakan teman-teman sekeluarga diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah serta berkah. Di awal film terlihat seorang lelaki yang sedang memainkan biola di atas tempat tidurnya. Tangannya sangat piawai dalam memetik dan menggesek sinar biola yang ditumpu di lehernya. Namanya Johnny, seni musik sudah mengalir dalam jiwanya sejak kecil. Sehingga ia sangat menikmati setiap nada yang keluar dari biolanya. Johnny adalah seorang pengamen jalanan. Hari itu, dia siap-siap pergi ke stasiun kota tempat di mana dia biasa ngamen. Di sisi lain terlihat wanita cantik yang berada di dalam sebuah taksi. Wanita itu bernama Ruby. Ruby begitu kagum melihat indahnya kota New York, karena ini adalah kali pertamanya ia pergi ke kota ini untuk sekolah di MSA. Ruby adalah seorang penari sejak kecil. Sesampai di sekolah, ia berterima kasih kepada ibunya yang telah mewujudkan mimpinya untuk mengenyam pendidikan di MSA. MSA adalah sekolah seni terbaik yang ada di New York. Setelah berpamitan dengan ibunya, Ruby langsung menuju ruang kepala sekolah yang bernama Markova. Markova menjelaskan semua aturan yang wajib Ruby patuhi selama dia sekolah di MSA. Setelah itu ia pun pamit pergi. Lalu scene pindah ke sebuah gedung. Di sana tampak sekelompok anak muda yang sedang latihan ngedance. Mereka terlihat kompak dan lincah dalam setiap gerakan. Di stasiun, tampak Johnny yang tengah asik memainkan biolanya. Dia sangat totalitas dalam membawakan lagu lewat suara biolanya, sehingga banyak pengunjung yang memberi uang dengan sukarela. Ruby yang pulang naik kereta sempat melihat Johnny sekilas dari balik jendela. Setelah selesai mengamen, Johnny pergi menemui pengacaranya, dan menyerahkan uang hasil ngamennya tadi ke pengacara itu. Pengacaranya berjanji akan segera menyelesaikan masalahnya dalam waktu dekat. Johnny yang masih polos pun percaya dengannya begitu saja, tanpa menaruh curiga sedikit pun. Setiba di asrama, Ruby bertemu teman sekamarnya yang bernama Jasmine. Jasmine adalah siswa MSA 1 tahun di atas Ruby. Dia adalah salah satu siswa berbakat yang mendapat beasiswa, sama seperti Ruby. Tak butuh waktu lama, mereka sudah akrab seperti saudara. Malam harinya Jasmine mengajak Ruby pergi pesta bersama teman-temannya. Lalu scene pindah ke tempat tinggal Johnny. Ketika hendak menuju kamarnya, Johnny diajak ngobrol oleh Hayward. Hayward adalah salah satu penghuni yang tinggal di gedung itu. Sebelum masuk ke kamarnya di lantai atas, Hayward mengajak Johnny bertemu dengan teman-temannya. Di sana Hayward mengenalkan temannya satu persatu, masing-masing dari mereka memiliki keahlian yang berbeda. Mereka juga tahu, jika Johnny adalah orang yang sepanjang malam memainkan biola di lantai atas. Bahkan ada yang bertanya, "Apa kamu tidak tidur semalaman?" Mereka pun tersenyum. Pada kesempatan itu, Hayward dan temannya ngedance di depan Johnny. Johnny terpana dan terhibur melihat mereka tampil dengan sangat baik. Di klub malam, terlihat Ruby dan Jasmine sedang berjoget bersama teman-temannya. Ini adalah pesta pertama yang Ruby hadiri selama di kota New York. Esok pagi, Ruby mengajak Jasmine buru-buru berangkat ke sekolah. Ia tidak mau datang terlambat di hari pertama. Di perjalanan menuju ruang kelas, Ruby dan Jasmine bertemu dengan Ki. Ki adalah murid terbaik di kelas biola. Dia adalah pria berbakat yang memiliki wajah tampan tapi sombong. Di ruang kelas, Ruby terlihat gugup, tapi Jasmine berusaha menenangkannya. Kelas pertama ini Ruby bertemu dengan guru balet yang bernama Kramros. Dia terlihat tua dan lemah. Namun ketika latihan balet dimulai, Ruby tahu ternyata gurunya itu sangat keras dalam melatih murid-muridnya. Di kelas kedua, Ruby ikut latihan tari kontemporer. Di sini dia sempat ditegur gurunya karena gerakannya salah, dan bisa membahayakan pasangannya. Ruby pun minta maaf. Semua kelas untuk hari pertama pun berakhir. Ruby bergegas ke stasiun untuk pulang ke apartemennya.
Di stasiun Ruby melihat pengamen yang sedang memainkan biola, ia memberi pengamen itu uang sebanyak $50. Johnny langsung menatap wajah Ruby, begitu juga Ruby, ia menatap wajah Johnny sambil tersenyum. Tak lama kemudian kereta pun tiba, dari dalam kereta keluar sekelompok laki-laki berbaju serba hitam, yang menamai dirinya orang desa. Mereka menantang sekelompok pekerja bangunan untuk ngedance. Akhirnya Beatle pun tidak dapat dihindarkan, dua kubu tersebut saling adu skill. Para pengunjung yang berada di lokasi tersebut terhibur melihat penampilan mereka yang sangat memukau. Tapi tak lama kemudian ada pencopet yang sedang bereaksi, ia mengambil tas salah satu pengunjung lalu kabur dan menabrak Ruby hingga jatuh. Johnny yang melihat itu langsung menyimpan biolanya, dan berlari membantu Ruby bangkit. Namun sayang, ketika Johnny kembali, biolanya sudah hilang dicuri orang. Tak lama kemudian polisi pun datang, seketika itu juga pada dancer kabur terbirit-birit. Ruby menyuruh Johnny melapor ke polisi, namun dia malah ikut pergi. Ruby yang merasa bertanggung jawab atas hilangnya biola Johnny, dia pun mengikutinya. Dia bertanya mengapa Johnny tidak melapor ke polisi, tapi Johnny malah marah dan menyuruhnya diam. Lalu Ruby bertanya mengapa dia ngamen di stasiun. Johnny mengatakan itulah satu-satunya caranya untuk mencari uang tunai. Dia berasal dari Inggris, dan tidak memiliki visa untuk tinggal di New York, oleh sebab itu dia menghindar dari polisi. Ruby lega mendengar itu, karena awalnya ia mengira Johnny adalah buronan. Lalu mereka saling berkenalan. Johnny mengatakan di New York dia tidak memiliki siapa-siapa, karena kakeknya sudah meninggal. Lalu Ruby mengajak Johnny mencari tempat menggadai biola. Sesampai di toko, dia langsung bertanya ke pemiliknya apakah ada seseorang yang menjual biola Johnny yang barusan dicuri 17 menit yang lalu. Namun pria itu marah, karena telah menganggap dia seorang penadah barang curian. Johnny berusaha menjelaskan tapi pria itu langsung mengusir mereka. Sebelum pergi, Ruby pun menulis nomor teleponnya dan menyerahkan ke pria itu. Siapa tahu ada orang yang menjual biolanya di sini. Sesampai di apartemen, Jasmine terlihat sedang mandi. Ia bertanya dari mana saja Ruby sampai pulang larut malam. Lalu Ruby pun menceritakan kisah pertemuannya dengan Johnny. Jasmine bahagia mendengar itu. Esok paginya mereka kembali latihan tari balet kontemporer. Pada mulanya Ruby kewalahan mengikuti perintah gurunya, karena dia belum pernah menari kontemporer dengan musik jazz. Di akhir sesi, gurunya meminta Ruby berlatih lebih giat supaya bisa menari musik kontemporer, karena tanpa itu dia tidak bisa menjadi penari profesional. Ruby pun berjanji akan mengejar ketertinggalannya. Di rumah, Johnny yang terlihat kesal karena teleponnya tidak pernah diangkat, dan SMS-nya tidak pernah dibaca oleh pengacaranya Daniel. Tiba-tiba dia menerima notif yang isinya memberitahukan pesan emailnya tidak terkirim karena alamatnya Violet. Seketika dia langsung melempar ponselnya. Lalu buru-buru dia pergi ke kantor pengacara itu. Sesampai di sana dia ditahan security. Security memintanya mengisi buku tamu, dan bertanya ingin bertemu siapa. Johnny mengatakan ingin bertemu dengan pengacara yang bernama Neil. Namun security itu mengatakan bahwa selama 15 tahun dia bekerja di sini belum pernah ada pengacara yang bernama Neil. Johnny ngotot bahwa sudah 3 bulan ini dia berhubungan dengan Neil dan membayar uang $5.000 untuk mengurus izin imigrasinya. Dia pun menunjukkan ID card Neil, dan security mengatakan bahwa itu ID card palsu. Johnny pun pergi dan melepaskan kekesalannya dengan menendang tong sampah. Di sekolah, Ruby bertemu dengan Ki dan April. Saat itu Ki sedang meminjam biola sekolah, karena biolanya rusak. Lalu Ruby pun ikut meminjam biola untuk menggantikan biola Johnny yang dicuri. Sang penjaga bertanya apakah Ruby ikut kompetisi itu, sambil menunjuk brosur dan memberikannya kepada Ruby. Di apartemen, Johnny menerima telepon dari Simon yang menagih uang sewanya. Johnny pun meminta waktu, lalu Simon mengancam akan mengusir Johnny apabila tidak segera membayar uang sewa apartemen tersebut. Johnny pusing harus mencari uang dari mana. Tak lama kemudian Ruby datang ke apartemen Johnny. Ia membawa biola yang dipinjamnya di sekolah. Dengan penuh rasa gembira,
Ruby menunjukkan brosur kompetisi yang diadakan oleh Yayasan Peterson. Ia meminta Johnny untuk mengikuti kompetisi itu, pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah sebesar $25.000, dan beasiswa pendidikan sekolah M.S.A serta mendapatkan visa pelajar gratis. Namun wajah Johnny tampak tidak tertarik dengan tawaran itu. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan sumbangan dari sekolah musik, yang isinya hanyalah anak orang kaya yang manja. Ia menganggap sekolah musik penuh dengan politik, mereka hanya mempertontonkan kesuksesan tapi tidak dengan seni. Ruby menyayangkan sikap Johnny itu. Ruby melihat Johnny sangat berbakat memainkan biola, tapi ia belum bisa mengontrol emosi, sehingga musik yang keluar dari biolanya penuh dengan amarah. Ruby menjelaskan bahwa musik itu seperti menari yang bisa terhubung ke dalam jiwa. Orang bisa sedih, menangis, gembira, tertawa bahagia ketika mendengar musik. Jadi musik bisa menginspirasi seseorang. Lantas ia bertanya kepada Johnny, mengapa dia tidak memanfaatkan bakatnya itu untuk menginspirasi dunia. Dengan santai Johnny hanya menjawab dirinya tidak seperti Ruby. Dengan penuh kecewa, Ruby pun pergi meninggalkannya. Johnny yang merasa bersalah dan menyesal kemudian mengejar Ruby, namun sayang, Ruby sudah jauh pergi menggunakan taksi. Teriakan Johnny sudah tidak mungkin terdengar lagi. Ketika hendak kembali ke dalam apartemen, Hayward dan temannya datang, mereka menanyakan keadaan Johnny yang terlihat lemah dan lesu. Mereka juga bertanya mengapa akhir-akhir ini Johnny tidak pernah terdengar memainkan biola. Johnny pun mengatakan bahwa biolanya hilang dicuri orang di stasiun. Mendengar itu Hayward kemudian mengajak Johnny gabung bersama mereka untuk mencari penghasilan sampingan. Di lain sisi, Ruby mendapat telepon dari Jasmine yang mengajaknya pergi ke tempat pesta. Di pesta itu terlihat April dan Ki yang sedang menikmati sepiring gorengan ditemani segelas kopi. Tak lama kemudian, mereka menari bersama dengan diiringi musik yang berasal dari biola Ki. Ki sangat piawai dalam memainkan biolanya. Sehingga semua orang menikmati pesta malam itu. Beralih ke apartemen, Johnny sedang sibuk menciptakan lagu untuk mengikuti kompetisi yang akan dia ikuti. Ternyata Johnny berubah pikiran, diam-diam dia mengikuti nasihat Ruby. Pagi itu, di sekolah terlihat Jasmine yang datang terlambat di kelas menarinya. Dia protes ke Ruby karena tidak membangunkannya, tapi Ruby mengatakan bahwa dia sudah mencoba membangunkan Jasmine tapi tidak didengar karena Jasmine pulang dini hari. Waktu latihan menari mereka berdua asik ngobrol, sehingga guru tarinya menegur mereka. Malam hari, Jasmine membantu Ruby memilih baju yang pas untuk menghadiri pesta penggalangan dana bersama Ki. Sesampai di lokasi, Ki datang menghampiri Ruby. Ruby takjub melihat megahnya acara malam ini. Ki mengatakan bahwa acara ini terselenggara berkat kerja keras dirinya dan para sponsor. Tak lama kemudian Ki dipanggil ke atas panggung. Ruby tanpa sengaja menjatuhkan foto yang berada di atas meja. Kemudian Johnny membantunya. Ruby pun kaget melihat Johnny ada di acara tersebut. Johnny memuji penampilan Ruby yang terlihat sempurna menggunakan baju seperti itu. Johnny mengatakan bahwa dia di sini sebagai pelayan. Tak berselang lama, ada emak-emak yang mengajak Johnny berdansa, disusul bapak-bapak yang mengajak Ruby berdansa. Mereka pun berdansa sambil diiringi musik yang dimainkan oleh Ki. Ketika emak-emak itu melihat suaminya berdansa dengan Ruby, ia pun segera menyuruh Johnny untuk menyelamatkan Ruby dari suaminya. Akhirnya Ruby dan Johnny pun berdansa bersama. Tanpa diduga, ternyata Johnny sangat mahir berdansa. Ki yang melihatnya dari atas panggung pun cemburu melihat kemesraan mereka berdua. Lalu dia turun panggung menghampiri Johnny dan menghinanya dengan mengatakan bahwa Johnny tidak pantas berada di sini, karena dia hanya seorang pengemis jalanan, lalu menyuruhnya pergi. Johnny tidak terima, lalu dia menantang Ki dengan cara adu ketangkasan dalam bermain biola. Akhirnya mereka berdua pun saling adu ketangkasan. Orang-orang yang berada di acara tersebut terkesima melihat penampilan mereka berdua, ditambah lagi dengan performance Hayward dan teman-temannya. Di akhir cerita mereka pun bertengkar lalu security mengusir Johnny dan temannya dari pesta tersebut.
Esok pagi, di sekolah, seperti biasa Ruby latihan balet bersama teman-temannya. Ketika semuanya sudah pulang, Ruby berlatih berdua bersama gurunya. Tanpa mereka sadari, di balik jendela ada Johnny yang sedang memperhatikan mereka latihan. Guru Ruby memuji ketangkasannya menari, dia pun berpesan, bahwa setiap kali melangkah ke depan pasti akan selalu ada tantangan yang menanti. Jadi teruslah belajar, karena itulah perjalanan seorang penari. Gurunya pun pergi. Johnny masuk menghampiri Ruby, dia minta tolong ke Ruby untuk meminjam biola yang pernah ia tawarkan, karena dia akan mengikuti kompetisi Peterson. Tapi Ruby tidak yakin, karena Johnny tidak disiplin. Lalu Johnny berusaha meyakinkan Ruby bahwa dia akan memenangkan pertandingan itu. Untuk menebus kesalahannya sebelumnya, ia mengajak Ruby makan malam di apartemennya. Malamnya, Ruby datang sendiri ke apartemen Johnny. Di sepanjang lorong menuju kamar, sudah terpasang lilin di kiri kanan hingga ke dalam kamar. Ketika masuk kamar, dia terpana melihat Johnny yang sudah menunggunya dengan suasana yang sangat romantis. Lalu Ruby bertanya, apakah ini cara Johnny meminta maaf kepadanya? Johnny pun mengiyakan. Lalu Ruby menyerahkan biola kepada Johnny. Johnny mengatakan bahwa tadi siang adalah kali pertama ia melihat Ruby menari, dia memuji tarian Ruby yang begitu indah. Pada kesempatan ini Johnny mengatakan bahwa dalam kompetisi itu, dia akan tampil dengan penari, dan ia mengajak Ruby menjadi penarinya. Tanpa pikir panjang Ruby setuju dengan ide itu. Lalu Johnny membawakan sebuah musik romantis yang dipersembahkan khusus untuk Ruby. Ruby menyukainya dan memuji keindahan musik yang dibawakan Johnny. Mereka larut dalam suasana romantis, hingga akhirnya mereka saling tatap dan bercumbu. Esok pagi, di sekolah, Jasmine mempertanyakan wajah Ruby yang terlihat sangat bahagia, tidak seperti biasa. Tak lama kemudian Ki datang dan menawarkan Ruby untuk menjadi penarinya. Tapi Ruby menolak, karena dia sudah punya tim bersama Johnny. Ki sangat menyayangkan itu. Karena dia yakin jika Ruby bersamanya mereka akan memenangkan kompetisi tersebut. Lalu dia pun pergi dan mengatakan bahwa dia bersama April akan menjadi juara dan membawa semua hadiahnya. Sepulang sekolah, Ruby langsung pergi ke apartemen Johnny untuk latihan. Sesampai di sana dia mengatakan kepada Johnny jika lawan mereka di kompetisi nanti adalah Ki dan April. Tapi Johnny menanggapinya dengan santai. Karena dia punya ide brilian. Di kamar, Johnny mengajak Hayward dan rekannya untuk ikut gabung di kompetisi itu. Hayward langsung setuju, karena ini adalah kesempatan untuk mengenalkan dance-nya di depan publik. Sejak saat itu, setiap hari mereka rutin latihan. Di sekolah, Jasmine lagi-lagi datang terlambat, sedangkan Ruby, perkembangan tarinya sangat sedikit, sehingga mereka disuruh oleh guru tarinya untuk menghadap kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, Cardova kecewa dengan mereka berdua. Cardova mengatakan bahwa Jasmine adalah salah satu murid berbakat yang sekolah miliki, namun jika dia masih terlambat, maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Berbeda dengan Ruby, Cardova berharap Ruby bisa menjadi penari kontemporer. Jadi dia harus serius belajar. Akhir-akhir ini gerakan Ruby terlihat agak kaku, karena dia ikut latihan ngedance bersama Hayward untuk kompetisi Peterson. Esok paginya Ruby ditelepon ibunya, ia mengatakan bahwa dia akan hadir di acara kompetisi yang akan Ruby ikuti. Dia sangat bahagia mendengar ibunya akan hadir, tapi dia pamit mematikan telepon setelah melihat jam yang menunjukkan pukul 8:17. Karena dia harus berangkat sekolah. Ruby langsung naik ke atas kasur Jasmine, dan membangunkannya. Jasmine sempat marah, karena dia baru tidur jam 4 pagi, jadi sekarang dia butuh istirahat. Namun Ruby memaksa Jasmine, karena jika mereka terlambat datang ke sekolah, Jasmine akan dikeluarkan. Dan beasiswa Ruby akan dicabut. Ruby juga mengingatkan Jasmine bahwa, dia harus bangkit untuk memperjuangkan mimpinya. Akhirnya Jasmine pun luluh dan mereka pergi berangkat ke sekolah. Di sana ada April yang sedang latihan tari. April meminta mereka datang ke acara kompetisi Peterson untuk melihat penampilan dia bersama Ki. Esok hari,
Ruby sedang siap-siap untuk menghadiri acara kompetisi Peterson. Tiba-tiba ada telepon masuk. Setelah diangkat, ternyata bapak-bapak yang kapan hari dititipinya nomor telepon mengatakan bahwa dia telah menemukan biola klasik milik Johnny, dan menyuruh Ruby mengambilnya di toko. Di sisi lain, Johnny dan temannya juga siap-siap untuk berangkat ke lokasi acara kompetisi. Namun ketika sedang dalam perjalanan tiba-tiba dia dihadang oleh polisi dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Johnny dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang pengacara yang pernah menipunya. Sedangkan di lokasi pertunjukan, Ruby dan teman-temannya cemas, karena mereka tidak menemukan Johnny, padahal Johnny berjanji akan berkumpul jam 6.30. Mereka mencoba menelpon, tapi tidak diangkat karena HP-nya ketinggalan di rumah. Peserta pertama memulai pertunjukan, Ruby dan temannya semakin khawatir karena Johnny tak kunjung datang. Waktu semakin dekat, 5 menit lagi April dan Ki akan tampil di atas panggung, namun Johnny tak kunjung datang. Salah satu di antara mereka hampir putus asa dan ingin mundur dari kompetisi ini, namun Hayward meyakinkan mereka bahwa Johnny tidak akan membiarkan ini terjadi. Akhirnya giliran April dan Ki tampil di atas panggung, penonton sangat terpesona melihat penampilan mereka. Tak lama kemudian panitia datang, ia menyuruh Ruby dan timnya siap-siap naik ke atas panggung. Ruby pun menyuruh mereka naik, mereka yakin ini belum berakhir, karena mereka masih punya waktu beberapa menit sebelum April dan Ki selesai. Mereka yang sudah ada di belakang panggung bertambah panik karena Johnny tak kunjung datang. Dan akhirnya 1 menit sebelum pertunjukan, tiba-tiba Johnny datang, dan meminta maaf atas kejadian ini. Giliran mereka pun tiba, sebelum naik, Ruby memberikan biola milik Johnny yang sempat hilang. Johnny lalu memeluk Ruby sebagai tanda terima kasih. Pembawa acara mempersilahkan mereka tampil. Kali ini Johnny akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Fortando, ciptaannya sendiri. Musik dan tarian yang saat ini mereka bawakan sangat berbeda dengan peserta sebelumnya. Kali ini mereka menampilkan musik klasik kontemporer diiringi dengan tarian balet yang digabungkan dengan dancer. Ruby menari dengan indah mengalir mengikuti irama lagu. Johnny terlihat sangat menghayati lagu yang ia bawakan, musik yang keluar dari biolanya membius juri dan para penonton. Tak hanya itu, Hayward bersama timnya juga melakukan gerakan yang sangat memukau. Perpaduan tarian balet dan dancer yang mereka bawakan terlihat sangat indah. Semua penonton tertegun melihat penampilan mereka. Setiap gerakan mereka seolah-olah membius penonton dan para juri. Bahkan Ki dan April juga gelisah melihat lawannya tampil memukau. Setelah selesai, pada mulanya tidak ada satupun yang memberikan tepuk tangan. Ruby, Johnny dan timnya sangat khawatir kalau penampilan mereka tidak disukai. Namun 10 detik kemudian penonton semua berdiri dan memberikan tepuk tangan yang gemuruh. Ibu Ruby dan Jasmine sangat bahagia melihat penampilan anaknya, begitu juga gurunya, mereka bangga punya murid seperti Ruby. Tak lama kemudian semua peserta dipanggil ke atas panggung, saatnya pengumuman pemenang kompetisi. Lalu sang juri pun mengumumkan bahwa setelah melalui perdebatan yang begitu sengit antar juri, maka diputuskan bahwa pemenangnya adalah Johnny, Ruby dan Hayward. Lalu sang juri mempersilahkan Johnny menyampaikan sepatah dua kata. Johnny pun mengucapkan terima kasih. Ia juga mengatakan akan membagi hadiah sebesar $25.000 kepada teman-temannya, karena tanpa mereka ia tidak akan memenangkan kompetisi ini. Setelah itu Johnny dan Ruby pun saling bercumbu di atas panggung. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa like dan subscribe.